Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai hari ini dengan berdoa. Ibu akan pimpin dari sini untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Kita hari ini akan belajar tentang PKN, materinya hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Nah, tentunya sebagai seorang pelajar di sekolah dan sebagai anak di rumah, kita mempunyai hak dan kewajiban. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa artinya hak dan kewajiban? Kalau yang tahu silahkan komentar di kolom komentar ya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, sebelum membahas apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah maupun di rumah, Ibu akan menjelaskan tentang hak terlebih dahulu. Hak adalah sesuatu yang diterima setelah seluruh kewajiban diterima. Jadi hak itu adalah sesuatu yang bisa kita terima dan bisa kita dapatkan setelah kewajiban kita terselesaikan. Nah, sedangkan kewajiban itu apa, Bu? Nah, kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Nah, contoh-contoh hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar itu apa ya, Bu? Hak dan kewajiban kita di sekolah itu contohnya apa saja ya? Nah, hak pelajar di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti teman-teman bisa sekolah seperti ini, mendapatkan pendidikan, mendapatkan penjelasan materi dengan baik. Kemudian anak-anak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Kemudian anak-anak mendapatkan bimbingan belajar dari guru. Kemudian mendapatkan perlakuan yang baik dari teman maupun guru. Kemudian kewajiban kita sebagai pelajar di sekolah. Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan di sekolah secara tertib. Apa saja ya seluruh kegiatan itu? Mulai dari pembelajaran, mulai dari upacara. Nah, kalau upacara, kewajibannya anak-anak mengikuti dengan khidmat seperti itu. Kemudian menaati peraturan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah tentunya. Kemudian, anak-anak juga harus menjaga sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya, bangku sekolah, kursi sekolah, itu sarana dan prasarana di sekolah. Tentunya kita sebagai siswa harus menjaga sarana dan prasarana itu sendiri. Misalnya tidak mencoret-coret bangku. Kalau menulis atau sebagainya itu di mana? Ya di buku tulis, jangan di bangku ataupun kursi kita. Kemudian selanjutnya, kewajiban kita sebagai pelajar menghormati guru dan menghargai teman. Seperti itu ya. Lalu ada lagi hak dan kewajiban di rumah. Hak kita di rumah sebagai seorang anak dari ayah dan ibu kita apa saja? Mendapatkan kasih sayang orang tua pastinya, memiliki kesempatan bermain, tapi harus ingat waktu, harus disiplin waktu, waktunya makan, waktunya tidur, istirahat, tidur. Kemudian ada hak kita mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua. Biasanya kita kalau belajar di rumah, kita selalu didampingi oleh orang tua. Betul sekali. Kemudian yang terakhir kita mendapatkan kesejahteraan hidup di rumah. Misalnya kita selalu hidup sejahtera, hidup damai, bahagia bersama orang tua kita dan saudara kita.
Kemudian kewajiban kita di rumah sebagai seorang anak yaitu membantu orang tua. Membantu orang tua itu bagaimana? Apa saja yang bisa kita bantu di rumah? Misalnya dari kalian bangun tidur. Kalian bangun tidur merapikan tempat tidur sendiri. Setelah belajar, merapikan meja belajar sendiri. Itu sudah termasuk membantu orang tua di rumah. Kemudian kewajiban yang kedua ada menghormati orang tua dan saudara. Kita tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh bertengkar dengan saudara. Kalau bisa kita hidup rukun bersama saudara dan juga orang tua. Kemudian kewajiban yang terakhir di rumah apa? Belajar dengan rajin. Dan menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Nah, seperti itu ya kewajiban kita, hak kita di sekolah maupun di rumah sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak. Nah, baik anak-anak sekalian, itulah hak dan kewajiban kita. Dengan begitu kita sudah belajar kan tentang hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak di sekolah maupun di rumah. Nah, Ibu Guru ada sedikit video media pembelajaran dari Ibu untuk kalian belajar mencermati kembali tentang hak dan kewajiban di rumah. Nah, selamat belajar dan sampai jumpa ya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih sudah melihat video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa.